Selamat berjumpa di mata kuliah penganggaran. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat perencanaan eh, piutang dan kas. Nah, mari kita lihat ya pada skenario soal berikut. Ya, kalau diperhatikan ya, silakan Anda perhatikan. Dalam kasus ini adalah kita diminta untuk membuat beberapa perencanaan, yaitu perencanaan piutang. Artinya adalah berapa piutang yang akan ditagih oleh perusahaan. Setelah itu, piutang itu kalau ditagih akan jadi duit. Nah, maka skenario berikutnya adalah berapa piutang yang akan jadi duit. Ini namanya pengumpulan piutang. Dan yang ketiga, untuk tabel ketiga adalah anggaran penerimaan kas. Berapa kas yang akan diterima? Perencananya dari penjualan tunai maupun dari pengumpulan piutang. Nah, data yang diperlukan biasanya adalah data perencanaan penjualan. Misalnya dalam kasus ini ada rencana penjualan untuk 4 triwulan. Kemudian dari penjualan itu, misalnya ada sebuah penjualan, ada dua macam penjualan. Penjualan pertama adalah secara tunai, ada di sini, dan berikutnya adalah penjualan kredit. Dalam contoh ini misalnya penjualan tunai diasumsikan 40%, sedangkan yang 60% adalah penjualan kredit. Lazimnya orang yang menjual secara tunai, biasanya yang menjual tunai, maka pembelinya akan memperoleh potongan. Maka saya taruh ini sejajar dengan penjualan tunai. Potongannya 20%. Sedangkan kalau penjualan kredit, biasanya ada kredit yang tidak tertagih. Jadi kita harus membuat ramalan sedetail mungkin. Kemungkinan-kemungkinan sedetail mungkin. Kali ini, kredit yang kemungkinan tidak tertagih disebut bad debt, misalnya 4%. Bisa Anda ganti-ganti ini ya. Kemudian data yang diperlukan lagi yaitu data berkaitan dengan estimasi pemanfaatan periode potongan penjualan kredit. Jadi data tabel yang ketiga ini berkaitan dengan penjualan kredit di sini. Kalau penjualan kredit, maka berarti ada kegiatan menagih. Kalau orang menagih, kalau orang ditagih kemudian membayar, ada membayar pada periode potongan. Seperti biasa dalam penjualan kredit ada termin. Terminnya ini, misalnya saja terminnya 610 N90 ya. Misalnya saja ini ya. Nah, pada periode ada yang ditagih dapat periode potongan. Misalnya jumlahnya 60%. Tapi ada juga orang yang tidak mau memanfaatkan periode potongan. Jadi dia di atas 6 hari itu adalah 40%. Misalnya saja itu. Nah, yang tidak memanfaatkan periode potongan itu dibayar pada periode tersebut. Maksudnya dibayar pada triwulan 1. Di triwulan 1 ini ada penjualan kredit. Sebagian di penjualan mendapat potongan, sebagian lagi tidak membayar potongan tapi dibayar pada triwulan 1. Sebagian lagi dibayar pada triwulan kedua. Jadi ada pola pembayaran yang harus kita ramalkan. Ini 50-50. Dari 40% ini, separuh dibayar pada periode triwulan 1, separuh pada periode triwulan 2. Ini maksudnya, ya. Itu maksudnya. Yang memanfaatkan termin, ya, yang memanfaatkan termin ada 10%. Ini sebagai contoh. Ya, ada maksudnya terminnya itu 10%, potongannya ya. Jadi potongannya 10%. Ya. Sedangkan ini kalau dia membayar pada periode potongan yaitu sebelum 6 hari, maka dia akan dapat 10%. Yang memanfaatkan 10% ini ada 60% orang. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita masukkan ini dalam tabel 1. Sebagai contoh tabel 1,
penjualan itu sudah saya copy, saya link ya dengan yang di atas biar tidak terlalu lama. Kemudian kita akan mencari penjualan tunai. Penjualan tunainya berapa? Penjualan tunai neto adalah ya ini penjualan tunai dikurangi potongan. Nah, saya bilang saja penjualan tunai itu berarti di triwulan 1 ini ya. Ada dari total penjualan itu ada 40%. Berarti kan di sini ya. Kali ini saya kasih ger dulu supaya bisa saya tarik nanti. Ini penjualan tunai 40%. Anda perhatikan ya, angka ini berasal dari sini. Ya. Oke, guys. Kemudian potongan penjualan tunai. Potongan penjualan tunai, orang yang menjual tunai ini, orang yang membayar tunai itu 240 kali potongannya ada 20% di sini. Maka ini juga saya tulis 48.000. Saya tarik ya. Nah, ini kalau mau ngecek asalnya dari sini. Ya, saya kalikan dengan potongannya. Sehingga penjualan tunai itu adalah 240.000, penjualan tunai dikurangi dengan potongannya 192. Ini adalah penjualan tunai. Dapat ya? Terus jadi ini jadi duitnya hanya 192. Kemudian penjualan kredit. Penjualan kredit berarti 600.000 saya kalikan dengan angka di sini 60%. Nah, maaf, saya harus kasih tanda dolar dulu. Kenapa harus dikasih tanda dolar? Supaya kalau nanti ini saya nggak usah ngetik rumus lagi, tapi saya tarik. Ya, sudah sama. Nah, saya kurangi dengan estimasi bad debt. Dari 360.000 ini, kemungkinan yang tidak tertagih ngemplang 4%. Ini saya kasih dolar lagi. Ya. Terus saya tarik. Ya. Sehingga piutang neto saya adalah 360 dikurangi dengan bad debt. Ya. Jadi dari penjualan ini sudah mendapatkan pola. Yang di atas penjualan tunai ini jadi duit. Terus yang penjualan neto ini belum jadi duit semua. Ada polanya kapan dia jadi duit. Saya lanjutkan sekarang. Di skedul yang berikutnya adalah pengumpulan piutang dari penjualan kredit. Kita taruh dulu piutang neto. Jadi dari piutang neto ini, maaf ya, dari piutang neto ini berapa yang nanti jadi duit dan kapan dia diterima duitnya. Jadi skedul ini itu bercerita tentang itu. Maka piutang neto berapa? Saya turunkan saja. Yang atas saya turunkan. Ya, kemudian saya tarik. Selesai. Piutang yang akan dilunasi pada periode transaksi dan dapat hak diskon. Dari piutang ini, berapa yang akan dilunasi pada periode transaksi dan dapat diskon. Berarti kan ini. Ya. Nah. Oh, maaf. Nah, ini saya ini dulu ya. Oh, 345 kali berapa persen? Ini berapa persennya kan taruh sini. Ya. Jangan lupa tadi sebelum saya kasih tanda dolar, tanda dolar, kemudian saya tarik. Cepat. Ya. Oh, ada sekian yang nanti dapat hak diskon. Diskonnya berapa? Nah, iya. Diskonnya 207, sini kan? Kali berapa persen? 10% kan? N ini kan? Oh ya. N10, 610, N90. Saya kira Anda paham dengan penulisan ini. 10% diskonnya. Potongan karena dia, oh, nah ini. Saya tarik loh kok nggak muncul karena yang J8 ini belum saya kasih pagar. Ini tanda dolar itu tanda pagar, jadi dia nggak lari-lari. Nanti silakan Anda praktekkan sendiri, ya nggak lari-lari. Sehingga piutang neto setelah diskon, setelah didiskon, piutang netonya adalah saya kurangi 186. Nih. Guys ya. Nah,
Dari piutang neto setelah diskon ini, pola pembayarannya ada yang dibayar pada periode diskon, ada yang dibayar eh, apa setelah pada triwulan 1 dan ada yang dibayar pada triwulan 2. Oke. Jadi berapa piutang yang dilunasi pada di atas periode diskon? Itu berarti piutang neto ini ya, saya kalikan dengan, saya lihat tabel kasusnya, 60% pada periode diskon memanfaatkan potongan, sedangkan yang 40% tidak memanfaatkan potongan. Jadi ini yang kita cari ya. Angka ini jangan lupa saya harus diberi dengan tanda dolar. Bentar, temu. Jadi ini jumlahnya adalah 40% dari piutang neto. Saya tarik saja. Ya. Nah, dari angka 138.240 ini dibayar pada periode ya, dibayar pada 50% dibayar pada triwulan 1 dengan 50% pada triwulan berikutnya. Kan begitu? Ya. Jadi begini caranya. 138.240 saya kalikan dengan, saya naik ke atas. Periode tersebut 50%, ya. Jangan lupa dikasih tanda ini. Sedangkan sisanya yaitu ini masih sama ya, di atas ini ya. 138.240 saya kalikan dengan kali ini 50%. Ya kalau membuat program itu memang tidak boleh diketik tapi di link ya, sehingga kalau Anda membuat peramalan, Anda ganti-ganti angkanya, tidak masalah, akan berubah dengan sendirinya. Nah kalau sudah begini selesai, tidak usah dipikir, langsung ditarik saja. Langsung ditarik saja, pasti betul. Ya, mikirnya cuma sekali, lainnya narik. Maka pengumpulan piutang yang terkumpul adalah, saya sama dengan ya, piutang yang jadi duit selama triwulan 1 yaitu berapa ini? 186 ditambah dengan 69 ditambah dengan, meskipun tidak ada saya tetap ketik di sini ya. Jadi ketemunya 255.744. Kenapa tetap saya ketik meskipun ini kosong? Supaya bisa saya tarik. Nah, ini ditarik. Thread selesai sudah. Ini schedule pengumpulan piutangnya. Nah, kemudian anggaran penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas itu artinya berarti ini yang jadi duit, berapa yang jadi duit. Penjualan tunai. Dari penjualan tunai, penjualan itu yang jadi duit adalah dari penjualan tunai, saya angkat ke sana, ke atas. Di sini kan ya, penjualan tunai kan ini. Angka ini, 192. Dari piutang, yang jadi duit pada triwulan 1 adalah, mana saja? Sini. Sini ya. Maka totalnya adalah sama dengan, jumlahkan saja. Dijumlahkan, ketemu angka 447. Nah, kalau sudah begini, tidak usah mikir, langsung ditarik. Langsung ditarik. Ya, sudah selesai. Ini anggaran penerimaan kas. Kalau Anda mau belajar, tinggal Anda cari ini ya, formula audit, kemudian cari rumusnya dari mana, logikanya dari mana. Nah, kalau ini mau dijadikan sebuah program di perusahaan, ya ini Anda kosongi, penjualannya bisa Anda ubah-ubah, estimasinya juga bisa Anda ubah-ubah, tinggal Anda setel saja estimasinya berapa sesuai kebutuhan, nanti akan berubah sendiri. Oke? Ya, demikian bagaimana membuat
perencanaan anggaran piutang dan kas, tapi ini jangka setahun atau jangka pendek. Ya, selamat belajar. Tekun sedikit, pasti bisa.